Halo, selamat sore Sobat Arka. Kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, hari ini Alhamdulillah kita kedatangan tamu alumni Bimbel Arka, tepatnya program Akmil nih Sobat Arka. Kebetulan kita belum ada podcast bersama alumni kita tamatan dari Akmil. Nah, untuk Sobat Arka itu tetap stay tune terus sampai akhir podcast kita pada hari ini. Untuk Sobat Arka, pertanyaan dari Sobat Arka sudah kita list, kisaran ada 12 poin. Nah, untuk Sobat Arka tetap stay tune terus di podcast kita karena ada beberapa informasi yang bakalan kita kupas pada podcast hari ini bersama alumni dari Akmil kita, Bintang Briliano. Tanpa berlama-lama, kita say hello dulu kepada alumni kita. Halo Bintang. Ya, halo Kak. Nah, boleh perkenalkan dirinya secara singkat kepada Sobat Arka yang lagi lihat podcast kita hari ini. Silakan Bintang. Ya. Izin memperkenalkan diri, Kopral Taruna, Bintang Briliano, nomor akademi 2024-249. Saya berasal dari Solok. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya laki-laki satu-satunya. Orang tua saya seorang polisi. Namun saya memilih menjadi seorang tentara. Nah, luar biasa nih Sobat Arka, dari keturunan Polri dan pindah sekarang Bintangnya ke bagian tentara ya. Siap. Nah, itu ada pertanyaan itu Bintang, kenapa Bintang tertarik ke dunia TNI tepatnya. Nah, tapi sebelumnya ini kita berbincang dulu sama Sobat Arka karena kan ada perbedaan antara Akpol, Akmil, Bintara, dan TNI. Nah, untuk Sobat Arka yang masih bingung mengenai program tersebut, tetap stay tune terus karena nanti bakalan dijelaskan secara detail dari alumni kita apakah program ini deskripsinya, program ini deskripsinya, supaya Sobat Arka tidak bakalan salah paham lagi mengenai program yang akan diambil. Nah, kabarnya gimana di Bintang, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Dan ini dari mana tadi ini? Karena kan baru pertama ke gedung baru kita ya. Bener Kak ya. Nah, tadi Bintang ada kegiatan apa? Tadi kebetulan dari bandara jam 10 Kak. Dari bandara langsung ke sini. Tadi udah janji sama Kak Sarah tadi. Oh Ya. gitu. Ya. Dari bandara tuh sebelumnya ada kegiatan apa itu Bintang? Nggak ada, cuma jumpa keluarga habis langsung ke sini. Emang tadi sebelumnya udah ada kemauan ke sini juga. Cuti ya? Siap cuti Kak, Oh, bener. cuti. Ya. Nah, luar biasa nih, cuti ini berapa hari ini Bintang? Alhamdulillah kemarin setelah acara parade Presiden Prancis kemarin dikasih Presiden libur dari tanggal 2 sampai tanggal 9, lebih kurang seminggu Kak. Nah, alasannya pilih pulang kampung tuh ada apa nih? Ada acara keluarga kah? Atau ada keinginan tersendiri mau pulang nih Bintang? Kebetulan juga ada libur lebaran ya Kak ya. Ya udah sekalian pulang aja. Oh Ya. gitu. Udah berapa lama nggak pulang kampung Bintang? Udah 2 bulan nggak, terakhir 2 pulang bulan. puasa pulang saya. Ya. Tapi orang tua rindu nggak sih dengan Bintang? Udah lama 2 bulan nih nggak pulang. Rindu Kak ya. Rindu ya. Oke, kita masuk beberapa pertanyaan nih Bintang ya. Nah, ini kan Bintang dari Akmil nih. Nah, alasan Bintang tertarik untuk mendalami serta sekarang sudah menjadi abdi negara tepatnya di Akmil. Ada apa keunikan dari Akmil yang boleh silakan dijelasin Bintang? Dari awal dulu ya Kak, Boleh, ya? silakan. Dari awal SMA. Saya lulus SMA 2021 Kak, tepatnya 4 tahun yang lalu. Sebelumnya saya berminat masuk instansi lain. Setelah saya coba berkali-kali, saya gagal. Setelah itu saya banting setir. Tapi sebelumnya saya juga pernah kuliah di salah satu fakultas kedokteran di Sumatera Barat ini. Saya kuliah sampai semester 3. Sebelum kuliah, saya juga pernah tes matra lain. Ada Akpol, Unhan, sama Akademi Angkatan Udara. Itu khususnya di tahun 2022. Namun, rezeki berkata lain. Setelah itu, saya melanjutkan kuliah di 2024. 2024, saya merasa ingin seperti papa, tapi berkata lain, nasibnya Kak, takdirnya. Saya nggak diizinkan seperti dia. Ya mau nggak mau saya harus banting setir ke instansi lain juga. Berpikirlah saya waktu itu, gimana saya cara banggain orang tua lah. Secepat mungkin, gimana caranya. Kalau saya lanjutin kuliah di kedokteran, mungkin tuh makan biaya yang banyak. Dan saya rasa saya nggak mau seperti itu. Ya karena rasa sayang saya ke orang tua dan juga mimpi yang tertunda, saya mencoba nih keberuntungan nih untuk jadi Akademi TNI waktu itu Kak. Benar. Masih gabung 3 matra Akademi TNI. 2024 saya ikut tes dan saya cuti kuliahnya. Cuti, saya izin ke orang tua ikut masuk akademi ini. Orang tua nggak izinin awalnya. Alasannya kenapa nggak diizinin Bintang? Ya karena udah bilang udah
kedokteran aja, udah hidup enak gitu. Tapi saya bilang kalau saya kedokteran mungkin 10 tahun ke depan papa bakal susah nyari uangnya, karena kita tahu kan gimana biaya kedokteran. Ya karena rasa sayang saya papa, saya nggak mau beban papa, apalagi papa udah umurnya udah nggak muda lagi. Benar-benar. Saya mau papa istirahat lah, mau istirahat nikmati hari-hari tuanya. Saya izin begitu, saya cium kaki papa sama mama, izin gitu, izinilah saya untuk terakhir kalinya mengikuti tes ini. Saya buktiin, saya bisa, saya nggak akan ngecewain lagi, saya bilang kayak gitu. Ikut tes, alhamdulillah nyatain lulus. Papa sama mama bangga. Terus saat di pusat saya dikasih matra darat, akademi militer. Setelah itu masuk pendidikan Resimen Chandra di Muka selama 4 bulan, gabung sama akademi kepolisian, akademi angkatan udara, sama akademi angkatan laut. Setelah itu bulan November saya di Wisjur. Setelah itu bulan Desembernya masuk ke matra masing-masing. Saya akmil di Magelang. Pangkatnya Pratar waktu itu, namanya prajurit taruna. Setelah mengikuti selama 2 bulan, saya pangkatnya Kopral Taruna bulan Februari. Sampai sekarang, bulan Mei. Mungkin sekian dari Kopral Taruna. Nah, keunikan dari akmil itu apa nih, Bintang? Dibanding matrasen lainnya, gitu. Akmil dari matra lain. Sebelumnya saya awam ya, akmil nih. Karena saya nggak pernah kepikiran ya jadi taruna akmil nih. Ya, setelah saya di sana, saya mempelajari apa itu akmil. Kenapa banyak orang mimpinya masuk akmil. Yang paling berkesan bagi saya, akmil ini kita di sana dibentuk dan dituntut untuk menjadi seorang pemimpin sedini mungkin. Karena outputnya di akmil ini, nanti setelah lulus menjadi perwira, kita pasti akan menjadi seorang komandan peleton. Komandan peleton ini membawahi 30 anggota nantinya. Jadi walaupun kita muda, bukan menutup kemungkinan kita nantinya anggota kita akan lebih tua umurnya dari kita, bahkan seumuran orang tua kita. Selain itu di akmil kita juga diajari pembentukan karakter. Jadi walaupun orang yang masuk di sana orang-orang akademis, orang-orang yang mungkin akademisnya tinggi, tapi bukan karena itu mereka di sana. Tapi akmil ini dituntut untuk bersikap yang baik, respect yang baik, dan loyalitas ke atasan. Mungkin itu akmil itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Sobat Arka nih, Bintang. Perbedaan antara akpol dan akmil dari kasat mata itu kita sekilas melihat persamaan antara akpol dan akmil di bagian seragamnya. Itu bisa Bintang jelaskan nggak sih perbedaan antara akpol dan akmil? Sebelumnya namanya Akabrigad namanya, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu dipisah antara kepolisian dan tentara. Setelah itu baru deh dibagi 4. Ada 3 dari TNI, 1 dari kepolisian. Kepolisian ganti nama dari Akabri menjadi Akademi Kepolisian. TNI bagi 3, ada Akademi Militer, Akmil, Akademi Angkatan Udara, sama Akademi Angkatan Laut. Nah, untuk seragamnya, Akpol itu untuk PDU ya, pakai dinas upacaranya berwarna merah. Dan untuk Akademi TNI, warnanya biru. Untuk seragamnya, PDH-nya, Akpol itu kemejanya abu-abu, bawahnya coklat. Dan untuk Akademi TNI yang seperti yang saya pakai sekarang, ini PDH namanya. Terus untuk kepangkatan mungkin yang buatnya sama, chevronnya ini Kak. Chevronnya ya. Chevron dari Akpol dan Akmil itu kira-kira sebetulnya seperti ini, hampir sama kira-kira. Mungkin itu kesamaannya di Akpol dan Akmil. Selain itu perbedaannya mungkin dari kuliahnya, mata kuliahnya ya. Kalau di Akmil ini kita materinya materi perang, nggak? Materi perang, dimana kita dididik untuk menjadi seorang komandan peleton. Kalau Akpol lebih kurang fungsi polisi mungkin. Nah, Sobat Arka sudah dijabarkan dari alumni Bintang itu perbedaan antara Akpol dan Akmil. Untuk Sobat Arka yang masih ragu, boleh didengarkan kembali pernyataan dari Bintang antara Akpol dan Akmil. Jangan sampai disamain lagi ya. Nah, ini kan sudah meraih cita-citanya sesuai harapannya, baik itu restu dari orang tua, harapan dari Bintangnya. Mungkin alangkah baik kita bercerita dulu ke bagian feedback belakangnya. Nah, ini kan Bintang sudah menjadi abdi negara. Mungkin Sobat Arka yang lagi nonton sekarang penasaran bagaimana perjalanan Bintang sampai tahap sekarang ini. Boleh diceritakan mungkin di bagian paket pembelajarannya dulu nih. Bintang kemarin ngambil paket apa di Bimbel Arka? Waktu bimbel di Arka saya itu ngambil kelas private Kak. Kelas private ini kita bisa
kelas cuma berdua dengan pemateri, dengan pengajarnya. Jadi menurut saya itu lebih efektif dibanding kelas yang berkelompok. Karena saya orangnya kalau belajar tuh maunya fokus Kak. Kalau kelompok mungkin ada kegiatan lain mungkin ya. Selain itu private ini kita bisa minta materi di luar prosedur pembelajaran. Misalnya nih seperti matematika misalnya. Saya mungkin di rumah udah belajar ini. Nah, tapi waktu yang masih ada saya manfaatin dengan pelajaran lain. Mungkin itu privilege dari belajar private. Selain itu kalau kita ngambil pakai private, kita itu bisa akses CAT komputer itu bisa unlimited. Jadi menurut saya itu lebih efektif dibanding kelas kelompok. Selain itu kalau kita mau ngambil token kecermatan, itu pengajarnya sama adminnya biasanya ngasih kita lebih dibanding kelas yang biasanya Kak. Nah, berapa lama nih untuk kelas pembelajaran yang diikuti tahun lampau itu Bintang? Kira-kira saya dalam seminggu itu dikasih 5 kali pertemuan dalam seminggu. Tapi karena saya mungkin nyaman di sini ya, saya setelah belajar yang wajibnya 2 jam, saya ngabisin waktu di lab komputer Kak. Alasannya kenapa nih? Alasan di lab komputer? Iya, benar. Ya saya mau ngabisin waktu aja Kak. Saya melatih kecermatan saya, minta token banyak-banyak. Sampai adminnya ngeluh kan, karena semua token sudah saya pakai semua. Ya. Tapi karena adminnya baik, dikasih terus saya. Ya. Nah, masih kan nggak sih nilai dari kecermatannya waktu tes nih, waktu tes? Waktu tes kecermatan nggak? Iya, kecermatan. Kurang ingat saya khususnya Kak, tapi kata pengajar, pengasuh, kecermatan saya dari hari ke hari meningkat Kak. Ya, tapi setelah hasil akhir, alhamdulillah baik Kak. Yeah. Nah, luar biasa nih Sobat RK. Walaupun kita ada kelas wajib, namun untuk latihan CAT itu wajib dikerjakan ya Bintang ya, supaya terlatih nanti pada waktu tes nanti ya. Nah, ini pembelajaran sudah kita bahas. Mungkin kita bahas ke bagian jasmaninya nih. Jasmaninya waktu tes dapat nilai berapa nih Bintang? Jasmani, alhamdulillah saya dapat 3.000 Kak waktu itu. 3.000 tuh 7,5. Untuk akademi lumayan Kak ya. Itu untuk mencapainya tiap hari latihannya. Senin sampai Minggu ya? Iya benar. Jadi saya itu waktu itu bagi waktunya Senin Selasa itu saya latihan. Itu ada interval sama lari jarak jauh biasanya. Hari Rabu saya istirahat. Istirahatnya saya pakai untuk nge-gym biasanya. Kamis Jumatnya latihan lagi. Itu pokoknya latihannya variasi Kak tiap harinya. Sabtu Minggu saya istirahat. Tapi saya istirahatnya nggak saya isi dengan waktu kosong. Biasanya main futsal atau saya mungkin seperti bulu tangkis atau yang lain kan. Pokoknya tiap hari itu saya nggak pernah free olahraganya. Tapi untuk larinya kayak gitu Kak sistemnya latihan saya. Tapi kan ini kegiatannya lumayan padat ya Bintangnya, dari Senin sampai Minggu ada terus kegiatannya. Dari fisiknya itu apakah ada kendala nggak selama mengikuti bimbel? Selama mengikuti bimbel untuk fisik ada, capeknya mungkin ada Kak ya. Tapi karena motivasi saya saya melawan rasa capeknya Kak. Saya imbangi dengan vitamin, dengan makanan yang bergizi, dengan tidur cukup, ya alhamdulillah lah saya bisa mengikutinya dengan baik. Nah, katanya nih Bintang sempat kuliah ya? Benar, kuliah diiringi dengan bimbel. Benar, nah, itu gimana cara memanage waktunya tuh Bintang? Itu hari-hari yang sangat capek Kak ya. Kuliah saya tiap hari kuliah. Tapi kalau di perkuliahan itu kan nggak tiap jam kita diisi. Jadi selagi ada waktu kosong saya manfaatin tuh Kak untuk belajar. Tapi tiap sore itu saya wajib tuh, nggak pernah absen saya untuk olahraga. Mau saya di kampus pun saya tetap olahraga. Saya bawa baju lari biasanya tuh. Biasanya tuh kampus kan teman-teman pada nongkrong, pada istirahat. Saya ganti seragam lari. Saya lari tuh dari kampus ke tempat lari biasanya kayak gitu Kak biasanya. Sendiri atau ada teman sendiri tandem? Kak. Sendiri ya. Nah, luar biasa nih Sobat RK. Jadi kalau misalnya jasmani tidak ada tandem tuh nggak apa-apa ya Bintang ya. Yang jelas ada kemauan, pasti ada jalan nantinya. Walaupun sendiri tetap latihan jasmani. Benar Kak ya. Nah, luar biasa nih Sobat RK. Mungkin sudah dijelaskan ke bagian psikologi, akademik, dan jasmaninya. Benar. Nah, ini kan kita sudah bimbel di RK ini kurang lebih berapa bulan ya di RK-nya tadi belajarnya? 9 bulan kan. 9 bulan ya, lumayan main lama ya Bintang ya. Nah, kita masuk ke pembahasan tahap tes. Nah, pada saat tahap tes itu Bintang sudah berapa kali tes bisa meraih harapan dan cita-citanya nih Bintang? Kalau secara lulus SMA ini berarti kesempatan keempat berarti Kak ya. Saya kan lulus 2021. Masuknya di 2024. Berarti udah
kesempatan 4 kali masuknya saya, Kak. Berarti pernah ada kata gagal? Pernah gagal. Nah ini Sobat Arka nih luar biasa nih kita mengangkat temanya lagi, sempat gagal tapi tetap bangkit lagi. Nah boleh dijelaskan Bintang gagalnya di apa dan solusinya bagaimana bisa sampai 4 kali gagalnya di Bintang? Silakan dijabarkan. Kalau untuk gagalnya mungkin karena ada yang lebih baik dari saya mungkin ya, cuman ya kayak nilai saya mungkin kurang baik. Jadi motivasi saya untuk tahun-tahun selanjutnya saya memperbaiki, baik itu dari jasmani, psikologi, akademik ataupun kesehatan ya. Saya mencoba lebih baik hari ke harinya, saya berusaha dan saya lihat gagalnya di mana ya gitu. Saya coba memperbaiki sampai tahun terakhir saya rasa diri saya sudah mampu dan kesempatannya memang pas ya di waktu itu ya saya lulus. Alhamdulillah saya lulus, nyatakan lulus, Kak. Walaupun di umur terakhir tapi rezekinya mungkin di tahun itu. Kita boleh cerita sedikit nggak Bintang waktu tahap tes awal itu gagalnya di mana? 2021 ya kayaknya itu tes pertama itu di kesehatan ya. Ngambil program Akmil dulu atau ada program lainnya? Instansi lain nggak? Oh, instansi lainnya. Ya. Gagalnya di bagian kesehatan. Kesehatan nah, ya. Kalau boleh tahu itu di bagian mananya nih Bintang? Tahun pertama tuh khususnya di kesehatan kayaknya, kesehatan ya. Saya nyatakan tidak memenuhi syarat, namanya tidak memenuhi syarat karena mata. Jadi saya 2021 itu saya gap year. Saya fokus ke kesehatan. Kesehatan saya lasik mata dan lain-lain. Terus 2022 karena mungkin keasikan ya, fokus kesehatan, jadi saya mungkin kurang latihan ya. Terus tahun kedua tuh psikologi saya tuh bagus tapi ada yang lebih bagus dari saya. Jadi psikologi 2022 itu kurang bagus. 2023 saya karena udah kuliah psikologi lumayan. Akademik sama jasmaninya yang kurang karena mungkin sibuk kuliah ya. Benar-benar. Nah, 2023 akhir saya cuti, saya fokus. Alhamdulillah 2024 hasilnya bagus. Berarti harus mengorbankan kuliah demi Akmil ya? Nah, seperti itu Kak. Nah, itu sedih nggak sih ninggalin masa-masa kuliahnya? Kan kuliah ini temannya rame nih. Nah, sedangkan Akmil kita harus dididik lagi sama pengasuh kita. Sedih nggak pada saat itu Bintang? Kalau kita bahas sedih, ada sedihnya ada senangnya juga Kak ya. Kalau sedihnya benar tadi yang kakak bilang, ninggalin teman-teman, momennya udah bagus. Ya, kalau senangnya saya bisa banggain orang tua. Apalagi zaman sekarang kita dituntut bekerja cepat dan sukses sedini mungkin. Ya itulah bagian senangnya. Yang paling senangnya saya bisa mencapai cita-cita saya walaupun di tahun terakhir Kak. Dan saya bangganya saya nggak pernah menyerah atas diri saya. Saya mencoba terus, walaupun gagal coba terus. Sampai akhirnya Tuhan ngasih saya kesempatan di umur terakhir. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Walaupun umur terakhir masih tetap harus semangat ya Bintang ya. Mana tahu ada jalan pada umur yang terakhirnya itu ada beberapa siswa kita umur terakhir juga tahun sekarang ini. Nah, katanya seru Kak. Seru, antara seru ataupun nggak seru nih Kak, karena kan tetap kita jalani karena keinginan orang tua kita menjadi ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan Sobat Arka yang lagi berjuang tahun sekarang bisa lolos dan lolos terpilih dinyatakan pada tahun sekarang ya. Nah, mungkin kita bercerita mengenai masa pendidikan. Oke, Sobat Arka, tadi sudah dijabarkan tahap seleksi tes, beberapa kendala dan beberapa solusi yang telah disampaikan sama Bintang. Sekarang kita lanjut ke list pertanyaan. Boleh silakan diceritakan secara singkat bagaimana suka duka masa pendidikan ini Bintang. Ini Sobat Arka lagi kepo-keponya nih, Akmil tuh gimana nih masa pendidikannya? Silakan dijabarkan. Saat nyatakan lulus bulan Juli itu awal Agustus ya, singkat saya tanggal 2 Agustus itu pembukaan pendidikan. Pendidikan pertama itu namanya Resimen Chandra di Muka. Itu pendidikannya diikuti 4 matra, saya bilang tadi. Matra kepolisian, matra darat, laut sama udara. Tapi di awalnya kami cuma TNI dulu, 3 matra. Seingat saya Akpol itu bergabungnya 5 hari setelah kami dilatih waktu itu. Ya, namanya pendidikan ya. Kita dilatih, ditempa oleh pengasuh dan melatih di sana. Ya awal-awal sih karena belum menyesuaikan ya, kita dari sipil masa transisi menjadi seorang militer. Itu kami semua memang kesusahan semuanya, mengeluh lagi semuanya kan, semuanya. Tapi karena menjalaninya bareng-bareng, saling semangat, saling kenal lah satu sama lain. Jadi hari-hari kami di sana tuh lumayan ringan lah karena kebersamaan. Mungkin di 2 bulan ya setelah
masa pembukaan pendidikan di sana lah saya sudah menyesuaikan diri gimana menjadi seorang militer. Teman-teman yang dari matra kepolisian pun juga menyesuaikan gimana kehidupan militer di sana. Ya hari-hari kami carilah gimana kesenangan, kebahagiaan kami di sana. Masa susah senang kami hadapi bersama. Terus kalau di kelas kami sering bercerita gitu. Yang paling senangnya kalau masuk rukan, kurang makan siang gitu kan. Apa itu kesenangannya? Pasti buru-buru tuh nyari lauk yang besar gitu kan. Ya, nyari buah-buahan yang besar. Nah, pasti tuh rebutan gitu kan. Tapi kalau di awal pendidikan sebelum pertama tuh karena nasinya banyak mungkin ya. Jadi takut tuh masuk rukan tuh, takut nggak habis gitu kan. Bahkan ada tuh teman-teman tuh yang nasinya diambil masukin ke saku kan, takut nggak habis gitu kan. Tunggu, nasi masuk ke saku maksudnya gimana? Ya biar habis nasinya, karena kalau dihabisin nggak mungkin habis kan, sebanyak itu nasinya. Iya, karena awal pendidikan belum terasa capeknya kan. Tapi saat 3 bulan pendidikan itu udah lapar semua, bahkan kurang nasinya kan. Yang nasinya banyak tadi merasa kurang. Iya, jadi kami kalau flashback ke sebulan pertama tuh kayak nyesel gitu membuang nasi kan, karena udah 3 bulan udah lapar kayak gitu. Nah bentar nih, nasi yang dimasukkan ke saku itu nggak ketahuan sama pengasuhnya? Kalau ketahuan menyesuaikan, tapi kalau nggak ketahuan ya aman kita. Ada itu yang pernah ketahuan teman kan, ya sesuaikan lah, langsung jadi samsa dia kan. Samsa itu apa? Jadi pukul sama pengasuhnya. Ya. Oke, lanjut Bintang. Ya itu, terus kalau kegiatan kelas tuh kan ada gumilnya, ada pengajarnya. Jadi biasanya pengajarnya itu ngerti lah gimana kami. Jadi saat belajar tuh kami request bisa ngidupin lagu gak sambil belajar. Jadi kalau dapat dosennya yang baik pasti dihidupin lagu. Nah, merasa terhibur juga lah kami dikit gitu. Terus kalau tiap minggu atau tiap bulan tuh komandan pelatihan kami yang organik biasanya nawarin tuh makan apa gini kan, tapi itu nggak boleh ketahuan sama pengasuh yang lain kan. Biasanya kami dikumpulin, dikasih lah kami jajanan kayak roti itu kan, karena saat pendidikan dasar itu kan kita nggak boleh makan yang aneh-aneh, makan kita emang hambar, makanan pokok hambar, karena katanya di sana kita nggak boleh terkontaminasi dunia luar katanya kan. Makanan ruang makan ini emang hambar semuanya. Jadi ketika kami dikasih makanan yang manis yang berasa tuh, senangnya bukan main deh. Iya. Tapi ada jam pesiarnya nggak sih masa pendidikan? Kalau resimen canda di muka yang 4 bulan belum. Belum ya? Belum ada. Memang kami dikurung sana 4 bulan dulu pendidikan dasar. Memang kami di sana aja. Belum ada pesiar. Dibatasi? HP belum dikasih, HP masih dikumpulin. HP itu dikasih nanti setelah kami pendidikan di resimen masing-masing. Di resimen taruna masing-masing. Setelah di Wisjur, itu bulan November kami kembali ke matra masing-masing. Akmil di Magelang, Akpol di Semarang, AL di Surabaya, AU di Jogja. Jadi saat di resimen masing-masing itu baru sejahteranya tambah. Udah boleh main HP tiap minggu, 1 minggu. Udah boleh makan yang enak-enak. Nah, tahun sekarang Bintang masih mengikuti masa pendidikan. Nah, itu sampai 4 ya ininya penambahannya. Iya. Sekarang kan masih tahap 1 nih. Nah, tahap 2-nya itu apalagi nih yang bakalan dilakukan sama Bintangnya? Oh, itu. Kalau sekarang Akademi TNI ini 3 tahun nggak sekarang? Nggak, 3 tahun ya. Jadi sekarang ini namanya Kopral Taruna. Tingkat 2 itu namanya Sersan Taruna. Tingkat 3 namanya Sersan Mayor Taruna. Untuk kegiatannya mungkin hampir sama mungkin ya. Mungkin pembelajarannya mungkin ditambah. Juga di tingkat 2 nanti udah jadi senior ya mungkin kan. Mungkin nanti kegiatannya kita udah ada junior. Jadi kita harus lebih baik lah dari tingkat 1. Oke, Sobat Arka, sudah dijelaskan bagaimana masa pendidikan Bintang selama menjadi Kopral ya? Kopral Taruna ya. Kopral Taruna. Nah, sekarang ada pertanyaan dari netizen ini Bintang, harapan ke depan karirnya Bintang itu maunya seperti apa? Boleh silakan didapatkan. Saya nggak neko-neko sih Kak, harapannya ya mau memenangkan lah tiap hal kecil yang ada di hari saya di sana ya. Karena kehidupan di sana tuh mungkin bagi sipil ya cukup terbilang sulit ya kayaknya. Tapi bagi kami Taruna itu udah makan sehari-hari ya. Jadi harapan saya hari-hari itu saya menangkan hal kecil ya. Misalnya saya nggak bangun kesiangan, saya tidur saya cukup walaupun
kegiatan padat, saya bisa istirahat banyak sana, istirahat saya cukup lah. Terus dalam akademik saya bisa berprestasi, jasmani saya oke. Ya harapannya saya bisa banggain orang tua dengan hal apapun yang saya bisa punya di sana. Kemudian untuk setiap event yang diadain oleh Akademi Militer, saya maunya berpartisipasi terus Kak, dalam hal apapun. Ya harapannya saya bisa banggain orang tua, orang-orang tersayang, daerah saya, kota kecil saya Solo, dan juga khususnya Bimbel Arka Kak. Saya mau banggain semuanya. Ya setiap hari saya harus fighting spirit terus Kak, walaupun jauh dari orang tua di sana. Tapi ya semangat. Terus biar saya lebih dikuatin lagi Kak, gimana homesicknya biar dikurangi, mungkin itu Kak. Nah, kalau misalnya orang tua lagi nonton podcast kita hari ini nih Bintang, apa yang bakalan Bintang mau utarakan kepada orang tua? Boleh silakan disampaikan. Ya, untuk papa mama yang lagi nonton podcast, pertama mau ngucapin terima kasih Kak ya. Terima kasih ya, berkat papa mama, alhamdulillah saya sudah menjadi seorang yang seperti ini sekarang. Saya terima kasih dan juga minta maaf juga Kak, bisa ngabulin cita-cita mereka di tahun keempat Kak. Ya, harapannya mama sama papa sehat terus Kak, bisa lihat saya jadi jenderal, amin. Terus yang saya lakuin ini ya untuk papa mama semua Kak, kalau saya mungkin mau hidup enak, mungkin saya bagus kedokteran kan. Iya, benar. Tapi saya nggak mau kayak gitu Kak, saya mau kayak papa juga, mau berjuang lah, berdikari lah Kak, istilahnya Kak. Sedini mungkin mau hidup di kaki sendiri, nggak bebanin siapa lagi. Walaupun mungkin kesempatan untuk saya hidup manja dan hidup seperti remaja-remaja kebanyakan mungkin ada kesempatannya waktu itu ya. Tapi saya lebih memilih menjadi taruna. Alasannya karena saya sayang sama papa Kak, mau gitu. Sudah? Sudah Kak ya. Terima kasih ya Bintang ya. Semoga bisa melihat bagaimanapun perkembangannya Bintang nantinya, orang tua pasti mendoakan selalu yang terbaik buat anaknya. Benar Kak. Nah ini kan siswa kita masih dalam proses tahap tes ini. Nah boleh Bintang sampaikan beberapa motivasi untuk casis kita yang lagi berjuang pada tahap tes sekarang. Silakan disampaikan Bintang. Motivasinya saya ambil dari kata sahabat saya Kak di SMA dulu. Katanya gini, kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang memutuskan. Dulu saya nggak percaya itu. Bagi saya dulu, orang sukses itu pasti yang menyiapkan dirinya. Nggak mungkin kita udah nyiapin diri kita maksimal, nggak mungkin kita gagal. Tapi ternyata benar, apapun itu pasti Tuhan yang menentukan. Saya udah ngebuktiin semuanya Kak, saya udah belajar nih segala macam. Tapi karena Tuhan berkata tidak, ya tidak. Nah, jadi di sanalah kata-kata itu, di tengah-tengahnya adalah kata pantang menyerah, semangat. Mungkin sukses tuh segini Kak, segini kan mungkin kan. Yang lebihnya? Ya segini tuh penderitaan, rasa sakit, tangisan, cacian. Nah sukses segini Kak, segini. Yang semua ini penderitaan semuanya. Nah jadi bagi Sobat Arka yang lagi tes sana, kalau belum dikasih kesempatan pertama, belum lulus, coba terus Kak, coba lagi. Karena kita nggak tahu apa takdir Tuhan balik itu. Kayak saya sekarang jadi Akademi Militer di tahun keempat. Ternyata saya udah bertemu presiden 3 kali Kak. Kita nggak tahu kan? Secara langsung Kak ya. Saya diikuti parade, ketemu presiden udah 3 kali Kak. Nggak pernah kepikiran. Dulu saya juga pernah berpikiran jadi paskibraka Kak dulu kan. Tapi karena tinggi saya nggak nyampe, saya nggak jadi paskibraka. Ternyata Tuhan nyiapin rahasia lain. Saya jadi Akademi Militer di tahun keempat, saya ketemu presiden di umur terakhir. Jadi ya motivasinya jangan pernah menyerah, semangat terus. Apapun kata orang, selagi mimpi kita baik dan demi orang tua, why not? Coba terus. Ya karena kebanggaan dan kebahagiaan laki-laki itu ya kayak. Menurut saya bukan sukses mencapai mimpi kita, bukan. Tapi sedini mungkin kita bisa buat bangga orang tua dengan nggak repotin dia lagi Kak. Sedini mungkin kita nggak ngabisin uang orang tua lagi, kita bisa berdikari dengan diri kita sendiri. Itulah definisi sukses menurut saya Kak.
Nah, luar biasa nih Sobat Arka, sudah disampaikan juga motivasinya. Nah, kalau misalnya gagal harus bangkit lagi. Bangkit lagi. Karena kita nggak tahu rencana Tuhan ke depannya apa ya, Benar, ya. Bintang ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Kasih tips untuk Sobat Arka supaya dinyatakan lolos dan lolos terpilih pada tahun sekarang. Silakan disampaikan Bintang. Tipsnya yang pertama itu jangan pernah cepat puas, Kak. Cepat puas ya kan. Apapun yang terjadi, misalnya nih, tak pertama nilai kita bagus, kita jangan cepat puas. Jangan jumawa lah istilahnya. Belajar terus, berlatih terus. Karena seorang yang hebat itu bukan karena dia pintar atau kuat, bukan. Tapi karena dia terlatih, Kak. Jadi mau gimana pun kuat kita, mau gimana pun pintar kita, kalau kita nggak berlatih terus, itu bakal redup. Jadi apapun yang Sobat Arka lakuin di sana, berlatih terus. Jangan cepat puas atas kemampuan diri sendiri, Kak. Mungkin itu. Nah, sudah beberapa menit kita berbincang bersama Bintang. Nah, harapannya boleh disampaikan ini Bintang untuk rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Bimbel Arka yang sudah memfasilitasi, yang sudah mengikuti masa perjuangan Bintang sampai menjadi abdi negara. Boleh silakan disampaikan. Harapannya untuk Bimbel Arka ya sukses selalu, Kak ya. Karena saat saya bimbel dulu fasilitasnya mungkin belum sebagus ini, belum. Tapi mungkin spirit kami dan semangat kami mungkin lebih tinggi zaman itu ya. Mungkin karena sekarang bagus, siswa-siswa Bimbel Arka mungkin mengenakan diri ya karena fasilitas bagus ini. Harapan saya diberi fasilitas bagus ini harusnya ya lebih banyak lah alumni dari sini, Kak, harusnya. Apalagi dari akademi. Harapannya karena diberi fasilitas bagus, harusnya dari semangat belajar dan semangat berlatihnya itu lebih tinggi lagi. Karena udah seperti ini, nggak mungkin lah rasanya sia-sia ya, Kak ya. Iya, benar-benar. Fasilitas bagus ini disia-siakan. Apalagi sekarang udah ada gym juga ya, Kak ya. Iya, benar, kita ada gym di Iya, lantai 4. ada gym, bisa ngeliat sunset juga. Makannya enak-enak ya, Kak, sekarang ya, Kak ya. Dibanding pada waktu di Ampang itu Iya, masih minim ya masih Bintang minim ya. Ya udah jauh lah sekarang perkembangannya. Ya harapannya semakin bagus fasilitasnya, semakin banyak hal-hal baru, semakin semangat juga lah untuk Sobat Arka yang lagi berjuang untuk menjadi abdi negara, Kak. Mungkin demikian, Kak. Oke Bintang, ini kan sudah sampai di akhir dari podcastnya kita. Nah, kita minta ajakan secara langsung dari Bintang kepada Sobat Arka yang masih bingung mau bimbel di mana dan alasannya kenapa Bintang pilihnya di Bimbel Arka. Silakan disampaikan. Alasannya Arka ini untuk CAT-nya kayak mungkin saya yang paling minat ya. Saya nggak pernah dibatasi ataupun dimarahi sama adminnya untuk latihan CAT sebanyak mungkin. Mungkin bagi saya Bimbel Arka dibanding bimbel lain memberi kita kesempatan sebanyak-banyaknya untuk berlatih. Apalagi saat tes itu kita tesnya kan komputer semua, Kak, Iya, CAT. benar-benar. Jadi setidaknya itu membiasakan diri kita, mata kita untuk melihat monitor dengan waktu yang lama. Setelah itu di Arka ini juga pengasuhnya sama pengajarnya itu ramah semua, Kak. Lagi muda-muda semua juga ya, Kak ya, kakaknya. Jadi menurut saya dengan hal kayak gitu pasti bakal lebih mengademkan situasi ya, Kak ya. Jadi Bimbel Arka menawarkan kita pengajar yang kompeten di bidangnya dan juga masih muda dibanding hal-hal yang harus kita lakukan, Kak. Mungkin demikian. Nah, itu Sobat Arka sudah diajakin langsung nih sama alumni kita. Nah, Sobat Arka yang masih bingung mau bimbel di mana, tunggu apa lagi? Karena untuk pendaftaran bimbel kita sudah buka dari sekarang untuk persiapan tahun depan. Nah, ini kan sudah diajak nih Sobat Arka untuk join bersama Bimbel Arka. Ya? Nah, satu lagi pertanyaan lanjutan ini Bintang, ajakan untuk Sobat Arka yang masih belum mau follow sosial medianya kita. Nah, boleh silakan Bintang, silakan diajak Sobat Arka online kita supaya mau follow akun sosial medianya kita. Ya, untuk Sobat Arka yang belum follow Instagram atau akun sosial media Arka yang lain, silakan di follow ya. Bimbel Arka ya, Kak ya? Iya, benar, namanya Arka. @bimbel Arka di bagian bawah ini ya, Sobat Arka ya.
Oke, Sobat Arka, kita udah sampai di closingnya podcast kita. Terima kasih alumni Bintang, semoga karirnya semakin cemerlang dan semoga kita bisa bikin part 2 podcastnya. Karena beberapa pertanyaan dari netizen minta podcastnya part 2 bersama Bintangnya. Ntar kalau ada waktu luang boleh datang ke podcast kita, kita jadwalkan untuk part 2-nya. Nah, ini kan kita Sobat Arka kita kan itu lebih ke bagian Gen Z ya. Nah, mereka minta itu pertanyaan terakhirnya, kata-kata hari ini nih khususnya untuk Bintang. Silakan disampaikan dari kamera. Saya ngambil dari Dominic Toretto, Kak. Boleh, silakan. Ya, pemeran Fast Furious kan. Katanya gini, I live of my life a quarter mile ahead. I got no friends, I got family katanya. Jadi dia tuh bilang dia tuh nggak ada teman, cuma keluarga. Jadi bagi dia tuh dia nggak perlu fake friend, nggak perlu dia. Bagi dia teman yang deket itu jadiin keluarga. Bagi saya kayak gitu, Kak. Orang-orang yang nggak penting nggak usah kita laden, nggak usah kita anggap. Jadi orang-orang yang penting bagi saya dan bagi kita anggap keluarga. Itulah hidup keluarga. Demikian, Kak. Nah, luar biasa nih Sobat Arka, ada yang pakai versi bahasa Inggrisnya. Untuk Sobat Arka yang nggak tahu itu boleh searching di Google Translate ya. Nah, terima kasih ya Bintang ya. Hari ini udah selesai